Jigme Wangsut dan Jetsun Pema, pasangan kerajaan tercantik di dunia, kisah cinta mereka. Sebuah dongeng oriental dengan akhir bahagia. Tapi bagaimana jika di balik fasad romantis itu, tersembunyi dilema kerajaan yang mendidih? Sebab menurut tradisi kuno, seorang raja seharusnya memiliki lebih dari satu istri. Idealnya adalah para saudari dari istri pertamanya, dan ya, Jetsun memang memiliki saudari, cantik luar biasa, sampai-sampai para model pun bisa iri jadi. Kenapa sang raja tidak menikahi mereka? Dan yang lebih menarik, mengapa hingga hari ini, ia tak diizinkan menikahi salah satu dari saudari Jetsun? Apa yang tersembunyi di balik keputusan kerajaan ini? Dan mungkinkah hal itu bisa mengubah nasib monarki Bhutan? Jika kamu terpesona oleh kisah-kisah dari kerajaan-kerajaan misterius di dunia, jangan lupa subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Mari kita mulai. Kisah ini benar-benar pantas dijadikan serial tersendiri. Dan bukan sembarang serial, tapi campuran melodrama dan mistik. Karena Bhutan bukan hanya negara kecil di Himalaya. Ia adalah kerajaan dongeng sejati, yang sebagian masih hidup dalam aturan zaman pertengahan, terpencil dari dunia modern, terletak di antara pegunungan Tibet. Di sini waktu berjalan dengan cara yang berbeda, Buddha disembat, yak menggantikan mobil, dan jarak tidak diukur dalam kilometer, melainkan dengan jumlah cangkir teh yang diminum di sepanjang perjalanan. Masyarakatnya percaya pada reinkarnasi, pada takdir, dan kisah cinta antara Raja Jigme dan Ratu Jetsun masa kini. Tampaknya hanya memperkuat kepercayaan itu, karena pertemuan pertama mereka terdengar seperti sebuah ramalan. Pangeran mahkota yang berusia 17 tahun melihat seorang gadis kecil berusia 7 tahun sedang bermain boneka, menatap mata gadis itu, dan berkata, "Aku akan menikahimu saat kamu dewasa." Dan apa jawaban si kecil? "Hanya kalau aku tidak menemukan yang lebih baik, dan kamu tidak melupakanku." 14 tahun kemudian, janji itu menjadi kenyataan. Dia kini telah menjadi raja, dengan gelar dari Boston dan Oxford. Dia terpelajar di India, anggun dan percaya diri, sebuah pertemuan bak dongeng, atau mungkinkah takdir. 14 tahun setelah janji legendaris itu, hal luar biasa terjadi. Sang raja menepati ucapannya, dan menjadikan Jetsun kecil sebagai permaisurinya. Tapi bukan secara kebetulan. Keputusan itu terasa begitu alami, karena Jetsun telah tumbuh menjadi sosok wanita cerdas, percaya diri, dengan pesona oriental dan gaya seorang lady dari barat, karena ternyata dia memang tak menemukan yang lebih baik, seperti yang dulu ia selorohkan. Dia pun menjawab, "Yar," dan seluruh Bhutan merayakan pernikahan ini, seperti sebuah keajaiban nasional. Hari itu tidak dipilih sembarangan, melainkan ditentukan oleh para astrolog kerajaan sebagai hari paling penuh keberuntungan. Upacara, sebuah pertunjukan yang megah dengan ritual kuno Tibet. Saat Lama Agung meresmikan pernikahan mereka, Jigme mengenakan mahkota kepada mempelai wanitanya dan menjadikannya seorang ratu. Tapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Sang raja naga mencium istrinya, tepat di bibir, di depan umum, di hadapan semua orang. Apa yang bagi banyak orang terdengar biasa saja, di Bhutan merupakan sebuah pelanggaran tabu yang nyata. Beberapa dekade lalu, seseorang bisa dipenjara karena menunjukkan kasih sayang seperti itu di depan umum, tapi Jigme tak gentar. Cinta lebih kuat daripada aturan sosial manapun. Yang mengejutkan adalah, tak seorang pun menghukumnya. Sebaliknya, mayoritas rakyat buta justru menyambut hangat tindakan penuh kasih itu. Tentu saja, zaman yang berubah turut berperan. Bhutan pun perlahan mulai membuka diri. Namun alasan sebenarnya lebih dalam dari itu. Rakyat mencintai rajanya dan juga ratunya. Sikap mereka yang ramah, rendah hati, semuanya menjadikan mereka sebagai panutan sejati. Bahkan sebelum menikah, mereka sudah berjalan bergandengan tangan di timfo, duduk di kaf, mengobrol dengan orang-orang di jalan, seperti pasangan biasa. Dan setelah menikah pun, hal itu tak berubah. Alih-alih tinggal di istana, mereka memilih sebuah rumah kecil, satu lantai. Cinta mereka tak hanya bersifat romantik, tapi nyata, terlihat, terasa. Siapapun yang mengira Raja Naga Jigme hanyalah seorang raja romantis yang menentang tradisi demi cinta, telah keliru. Karena Jigme tak hanya menunjukkan hati, tapi juga pendirian. Untuk seluruh rakyatnya, untuk membuktikan bahwa cintanya tak hanya untuk Jetsun, melainkan juga untuk rakyat biasa. Ia memulai reformasi berani,
tanah dibagikan kepada para petani miskin yang sebelumnya hidup di lahan tandus industri. Mulai berkembang di sebuah negara yang sebelumnya masih terasa seperti zaman pertengahan. Di sisinya, Jackson, sang ratu yang pendiam tapi kuat. Ia bukan hanya tersenyum, tapi juga ikut membentuk masa depan. Ia memimpin berbagai proyek di bidang pendidikan, kesehatan, dan budaya. Dan semua itu menunjukkan hasil yang nyata, seorang ratu yang tidak berdiri di belakang, melainkan sejajar dengan sang raja dan sebagai seorang istri. Jetsun memberikan 2 putra kepada sang raja. Putra mahkota Hasar lahir 5 tahun setelah pernikahan, dan sang raja tak beranjak sedetik pun dari sisi istrinya saat persalinan. 4 tahun kemudian, lahirlah pangeran kedua, Ugean. Kini, Jetsun mendampingi suaminya dalam pertemuan-pertemuan internasional, berdiri di sampingnya sebagai penasihat, selalu unggul, selalu hadir. Bahkan tamu kerajaan dari luar negeri pun terkesan dengan pasangan raja ini. Salah satu pertemuan paling berkesan, William dan Kate dari Inggris saat berkunjung ke Bhutan. Meski budaya mereka sangat berbeda, tampak ada hubungan khusus yang terjalin antara kedua pasangan kerajaan ini. Jetsun dan Kate menjalin persahabatan, bahkan sambil memanah bersama. Dan Raja Jigme, ia mempercayakan kisah cintanya kepada William, tentang bagaimana ia rela membuang aturan lama demi cinta sejatinya. Tapi tunggu, bukankah masih ada satu hal lagi? Poligami, yang begitu mengakar dalam tradisi Bhutan, sebenarnya adalah kewajiban bagi seorang bangsawan untuk menikahi lebih dari satu wanita, idealnya saudari-saudari dari istri pertamanya. Lalu apa yang dilakukan Raja Jigme? Ia menolak poligami. Kata-katanya menggema ke seluruh negeri. Dulu, Bhutan dipimpin oleh tradisi lama, sekarang Bhutan dipimpin oleh cinta. Lalu, apa yang terjadi dengan tradisi itu? Nae, sang adik laki-lakinya, harus menggantikannya pangeran. Dorji benar-benar menikahi salah satu saudari Jetsun, tapi kejutan. Karena cinta, bukan karena perintah. Dan bahkan ia pun berkata, hanya satu wanita, untuk selamanya dulu. Raja Singye berpegang teguh pada tradisi lama. Setelah menikahi istri pertamanya, Wangmo, ia juga mengambil 3 saudari Wangmo sebagai istri. Dari pernikahan-pernikahan itu, lahirlah 10 anak. Sebuah kehidupan bak dongeng. Sesuai semangat Bhutan lama, Ratu Jetsun juga memiliki 2 saudari yang sama cantiknya. Dan menurut tradisi, Raja Jigme bisa saja menikahi salah satu dari mereka. Kapan saja. Tapi apa yang dilakukan Jigme? Ia juga melanggar hukum patriarki itu, secara terbuka, tegas, dan tanpa ragu. Ia menyatakan secara publik, dulu, Bhutan dipimpin oleh adat istiadat lama, kini, Bhutan dipimpin oleh cinta. Namun, sang raja tak begitu saja lepas dari akibatnya. Karena pelanggaran terhadap aturan suci itu harus dibayar oleh seseorang, dan orang itu adalah adiknya, Dorji. Dorji menikahi salah satu saudari sang ratu, Yatso, seorang wanita cantik dan berpendidikan tinggi. Apakah itu permainan yang sudah diatur? Tampaknya tidak. Karena Dorji mengaku, ia telah jatuh cinta, dan cinta itu tak bisa dilawan. Dan hal yang paling mengejutkan, Dorji ingin mengikuti jejak kakaknya, mencintai dan menghormati hanya satu wanita seumur hidupnya. Namun tetap saja, masih ada satu saudari terakhir yang belum menikah. Siapa tahu? Mungkin segalanya masih bisa berubah, mungkin sejarah akan ditulis ulang. Saat pernikahan Dorji, terjadi sesuatu yang simbolis. Keempat istri ayahnya ikut hadir dalam upacara. Mereka menyambut keputusan Dorji, hidup untuk satu cinta. Dengan senyum yang berada di antara restu dan kerinduan, kisah penuh kasih dan mistik tentang Raja Naga Jigme dan satu-satunya ratunya masih jauh dari kata selesai. Mereka memerintah, mereka mencinta, mereka menjalani hidup. Dan dengan itu mereka membuktikan, cinta sejati bisa menggoyahkan bahkan tradisi tertua dari sebuah kerajaan. Dan bagaimana menurut kalian tentang kisah cinta luar biasa ini, di antara tradisi dan modernitas? Apakah kalian percaya bahwa cinta sejati benar-benar cukup kuat untuk mematahkan kebiasaan turun-temurun selama berabad-abad? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, kami sangat menantikan jawaban kalian. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe di channel kami, agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.